Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Sabtu. Tunggu bentar ya. Oke, di sini gelap nggak ya? Ya lagi-lagi di dalam mobil ya. Lagi-lagi dalam mobil karena apa? Karena biar sepi ya. Di dalam lagi ada acara keluarga rame. Oke teman-teman, sebetulnya saya tuh nggak akan bikin video ini ya, karena males juga dari kemarin. Tapi banyak yang nanyain tentang Kang Eko gimana nih lawan Persela ya, lawan Persela kemarin. Nah, saya ingin membawa kita ini ke hal-hal positif aja. Kita berhusnuzon ya, berhusnuzon, berprasangka baik dan berpikir positif ya. Berprasangka baik gimana? Ya karena kemarin tuh sebetulnya hancurnya Persib kemarin, kita berprasangka baik lah. Prasangka baiknya apa? Hancurnya Persib kemarin waktu lawan Persela itu sebetulnya dipersiapkan Robert Alberts dalam rangka menghadapi Persija gitu. Ya karena Bobotoh ini kan tahu sebetulnya ya, ini kan sistem kompetisi. Jadi yang penting poin ya. Anda mau menang lawan Persija, mau menang lawan Persiraja, mau menang lawan Persik, mau menang lawan Persebaya, itu sama poinnya 3 ya, sama poinnya 3. Terus Anda mau kalah dari Arema, Anda mau kalah dari Persipura, tim mana aja, sama poinnya 0 ya. Tapi dalam kenyataannya, kita ambil pengalaman putaran pertama kemarin ya, ternyata Bobotoh ini kan tetap selalu pingin menang gitu ya, lawan Persija, lawan Arema gitu. Jadi sebetulnya bukan hal yang rasional dalam rangka mengumpulkan angka untuk jadi juara, tapi mungkin lebih hal-hal yang emosional, prestis, kebanggaan, harga diri dan lain sebagainya gitu. Makanya marilah kita berpikir positif bahwa sebetulnya di balik Persib kemarin main nggak optimal, nggak maksimal ya. Ya karena kan kita lihat Rene Alberts memarkir atau menyimpan pemain-pemain kunci gitu ya. Kan gelagatnya bisa kita tebak, oh ini dipersiapkan nanti lawan Persija gitu. Oke, jadi lawan Persela kemarin sebetulnya ya. Nah, ini yang sial nih, ini yang sial. Yang sial itu ketika mempersiapkan lawan Persija, akhirnya tersandung di Persela, terus lawan Persijanya kalah. Nah, itu sial banget ya. Tapi tentu saja semoga kita tidak berharap hal seperti itu kejadian ya. Nah, teman-teman, apa lawan Persela kemarin sebetulnya yang harus kita garis bawahi apa ya? Karena saya sih biasa aja kemarin tuh ya, karena saya lebih fokus lawan Persija nanti itu ya. Tapi kemarin memang ya pemain-pemain seperti siapa, Febri Haryadi gitu ya, mungkin untuk level mereka kok nggak konsisten ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita lihat lawan lawan Persija. Sebetulnya ngeri juga loh ya. Mau dalam Persib kondisi ideal pemainnya, nanti kalau Persija kondisinya Rico Simanjuntak on fire, terus Simic on fire, itu agak susah juga kalau ngelihat belakangnya kayak kemarin gitu ya. Dan jangan juga lupakan belakangnya Persija itu Maman Abdurrahman itu ya, itu bakalan susah juga ditembus ya. Dia itu kan, Maman ini punya kemampuan, dia mungkin dari usia dan tipikal kan bukan pemain yang ngejar bola atau ngejar pemain. Dia lebih banyak diam, statis, tapi ketika ada orang lewat ya, dia bisa punya visi misinya bagus tuh. Visualitasnya Maman Abdurrahman ini bagus gitu ya. Jadi pemain sekencang apapun lari, kalau enggak badannya besar, gesit apa, bisa dia hentikan sebelum masuk kotak penalti gitu ya. Lawan Persija rame. Tunggu bentar dulu nih, saya lagi dipanggil sama ibu saya, tunggu bentar ya. Oke teman-teman, sorry kejeda sebentar ya. Tadi sampai mana? Oh ya, jadi kita harus berpikir positif dan juga berprasangka baik ya sama Coach Rene. Jadi ini buat teman-teman yang ngewa kasih Rene, yang botoh toksik ya, yang nggak setuju sama manajemen dan lain sebagainya. Udahlah, sekarang kita mau lawan Persija ya. Kita berdoa dulu dan kita support yang terbaik buat Persib ya. Walaupun sebetulnya saya kurang suka juga kemarin Rene Albert tuh kesannya kan menyalahkan kelelahan ya, menyalahkan jadwal yang padat dan lain sebagainya gitu. Padahal semua tim kan seperti itu, semua tim seperti itu gitu ya. Apalagi kan beberapa tim juga kan punya partai tunda ya, gara-gara kena COVID kan pemainnya. Ya seperti itu juga, dipadatkan juga. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah teman-teman, lawan Persija nanti
ini juga sekaligus sering saya di video-video sebelumnya saya selalu mengatakan bahwa ujian sesungguhnya adalah lawan Persija, lawan Arema, lawan Persebaya, udah itu. Jadi kalau nanti lawan Persija bisa terlewati dengan baik, kita bisa bicara lagi track menuju juara gitu ya. Tapi kalau lawan Persija dengan kondisi tim yang sudah dipersiapkan sampai mengorbankan lawan Persela kemarin ya demi lawan Persija, tapi masih begitu-begitu juga ya sudah gitu ya, agak susah gitu. Apalagi ntar saya belum lihat jadwal, ntar beruntun nggak sih kayak putaran pertama habis Persija, Arema, Persebaya gitu maksudnya. Waduh ya, pokoknya kita lihat di 3 game itu. Nah teman-teman, kita beralih ke isu berikutnya nih ya. Saya nggak akan bicara tentang lawan Persija, itu mah udah puguh, mau gimana pun formasinya, mau kondisi pemain kayak gimana, rek bangka, rek alus, pokoknya kudu menang lawan Persija mah ya. Udah, amin, kita doakan aja. Nah ini berikutnya, tentang isu berikutnya. Jadi kemarin kan Persebaya menang lawan Arema ya, dan terjadi hal-hal yang menurut saya sih sangat ironis ya, yaitu pendukung Arema katanya menyerang akademi sepak bola milik Aji Santoso, pelatih Persebaya. Karena Aji Santoso ini kan sebetulnya main di Malang ya, dia orang Malang dan juga pemain andalan Arema Malang dulu ya. Bukan Arema Indonesia, bukan Arema FC, dulu namanya Arema Malang. Aji Santoso ini pemain kebanggaan Malang juga gitu ya. Tapi kan ini profesional ya. Aji melatih di Persebaya dan ya gitu, ketika kemarin Arema kalah lawan Persebaya, kok yang dihancurkan itu adalah fasilitas milik Akademi Aji Santoso gitu ya. Lalu juga ada pembacokan terhadap bonek di Lumajang ya. Nah, ini yang saya kurang suka nih ya. Ketika ada kasus seperti itu dan diusut secara hukum, tiba-tiba ada narasi, ada opini, wah dulu juga Aremania digituin sama bonek, dulu kejadian ini. Itu tetap harus diusut gitu ya. Cuma kan yang ini juga fakta gitu, terjadi menyita perhatian dan aparat sudah sigap gitu. Jadi bukan berarti wah dulu juga diginiin, nah akhirnya yang sekarang jadi gugur kasusnya, enggak gitu ya. Nih ada satu hal yang menarik nih ya, bahwa ternyata para supporter bola itu nggak menyadari gitu ya, bahwa walaupun dalam melakukan aksi tidak terpujinya itu pakai embel-embel supporter, wah supporter Arema, supporter Persebaya, supporter Persib, Persija gitu ya, tapi setiap kejahatan yang terjadi ya di luar pertandingan ini baik tempat maupun waktu ya. Tempatnya kan jelas, Arema Persebaya main di Bali, kejadian di Malang nih. Lalu Arema sama Persebaya main di Bali, pembacokan di Lumajang ya. Nah hal-hal seperti itu mah udah nggak usah lagi dilihat sebagai kenakalan supporter atau ekses sepak bola gitu, nggak usah ya. Jadi sudah benar aparat akan kepolisian saya pikir sedang mengidentifikasi pelaku gitu ya. Jadi itu mah dianggapnya kriminal murni aja, kejahatan gitu ya. Jadi apa yang terjadi di Lumajang, apa yang terjadi di Kota Malang, itu semuanya sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Semua pasal bisa kita cari ya, semua tindakan yang mereka lakukan itu diatur pasal apa aja. Misalkan merusak ya mobil, lalu juga fasilitas umum ya, punya orang lain gitu, itu ada tentang perusakan barang ya, diatur di KUHP, ancaman hukumannya berapa tahun, berapa bulan itu ada. Lalu juga di Lumajang pembacokan gitu ya, jangankan membacoknya ya, jangankan menganiayanya, Anda bawa senjata tajam aja itu udah diancam pidana gitu. Jadi jangan lagi dilihat ini supporter, nggak usah. Itu lihat aja itu kriminal murni ya, itu penjahat semua gitu ya. Ini berlaku buat bobotoh Persib juga gitu. Jadi saya ngomongin supporter lain bukan berarti menjadi rabun atau menjadi buta terhadap kelakuan bobotoh ya. Teman-teman saya juga mungkin, saya tahu banget lah teman-teman saya ada yang seperti itu dulu, dan mungkin dulu juga saya kelakuannya seperti itu gitu ya. Cuma kan seiring waktu proses, dan ini udah nggak relevan loh ya. Hal-hal seperti itu emosional, terus tepuguh lah, ngaco, nggak usah lagi gitu ya. Karena sebetulnya hal seperti itu merugikan kita juga ya. Nanti kita jadi canggung nih sama supporter lain, jadi karagok, akhirnya kita jadi nggak bisa nonton ke kota-kota tertentu ya, kan sayang banget gitu loh teman-teman ya. Oke gitu aja. Selamat malam mingguan yang punya pacar. Kalau yang nggak punya pacar kayak saya ya di rumah aja ya, nemenin orang tua ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.